ini merger nih. Kalau dia merger, dia jadi punya spektrum yang cukup besar. Berarti kalau misalnya dia merger, dan pemain yang kecil lainnya siapa gitu? Mungkin nggak dia merger untuk menggabungkan usaha? Mungkin. Halo teman-teman semua, balik lagi di YouTube channel saya. Nah, di video kali ini saya akan ngobrol dengan salah satu teman saya. Di sini saya juga menganggap dia sebagai mentor nih teman-teman, karena saya cukup banyak belajar dengan beliau. Jadi yang menariknya adalah saya lihat saham-saham yang dia ceritakan ya, sektor industri yang dia ceritakan tahun lalu sampai tahun ini naik signifikan gitu. Jadi saya juga pengen ngobrol sama dia kali ini bagaimana sih caranya bisa membaca situasi sekarang untuk diaplikasikan ke pasar saham gitu. Nah, beliau ini adalah seorang investor saham sudah cukup lama ya, sudah belasan tahun, dan juga merupakan founder dan managing partner dari South Venture, yaitu venture capital yang didirikan bersama dengan Pak Bong Chandra, ya, Dani Sutradewa, dan Andika Sutroputra. Nah, yang satunya ini adalah siapa lagi kalau bukan Vincentius Prasetyo. Biasa ini dipanggil dengan Bro Vincent ya, betul Bro? Yes. Nah Bro, ini gue sangat antusias. Kenapa? Karena kita kan sering ketemu nih Bro. Ya, nah, lu sering ceritain tentang ya saham lah yang lagi hot, industri yang lagi hot. Itu banyak saham, kode saham yang lu kasih tau gue naiknya luar biasa. Luar biasa ya. Gitu ya. Ya. Dan gue dengar juga portofolio lu dari tahun ini, year to date nih, Januari until August itu naik sampai 100-an persen, 100%, betul ya? Betul. Nah, itu tuh yang pengen gue bahas sama lu, cara analisanya bagaimana gitu. Tapi sebelum itu, boleh dong ceritain sedikit background dari Bro Vincent. Okay. Mungkin ada yang belum tahu nih Bro Vincent ini backgroundnya mungkin pernah kerja di sekuritas kah, sebagai analis kah, bisa analisa sebagus itu menurut gua gitu. Oh iya. Sebenarnya sih ya gini aja. Kita di market nggak ada yang namanya paling jago, ya kan. Kebetulan analisanya tepat. Tapi having said that gitu ya, segala pengalaman yang kita punya akan melead kita to suatu journey, ya kan. Nah jadi kalau journey saya itu bermula dari waktu lulus kuliah gitu ya. Waktu di luar ya kebetulan kerja di suatu company yang di backup oleh suatu venture capital. Tapi at that point I decided to come back to Indonesia, dan kemudian kebetulan bisa membantu salah satu company dari belum go public sampai membantu proses untuk go public. Ya itu suatu company namanya Taxi Express dulu. TAXI ya kodenya? Betul. Kalau sekarang ya udah nyender, tapi at that time, at that era itu sempat yang menjadi hot primadona gitu ya kan. Nah jadi habis dari situ my journey, terus aku sempat pindah ke suatu private equity family fund office. Nah di situ aku di force untuk belajar kayak suatu industri dengan sangat cepat. Make decision, is it a buy, a sell, padahal kita belum paham ya, kita harus pick a call, kayak istilahnya di Who Wants to Be Millionaire kan ada pick a phone, quiz, nah jadi pick a phone call is your best friend at the time, karena you need to make a fast analysis on some industry. Nah jadi kita nggak ngerti industri apa ya, kita pick a friend yang ngerti, kita belajar, haus akan belajar itu, dan akhirnya bisa, dan ya lumayan lah. Nah dari situ ternyata my skill itu needed juga untuk help suatu company yang lagi restructuring turn around gitu. Nah jadi dari situ kemudian kita ketemu teman-teman yang punya suatu visi dan misi yang sama, ya kan, pengen invest di suatu private company yang nantinya bisa kita develop dan kembangkan untuk maju bersama-sama menuju landasan yang lebih tinggi gitu kan. Nah jadi dari situ makanya kita bersama-sama para partner dari South Venture kita coba dirikan South Venture gitu. Ya segitu sih singkatnya. Tapi dari journey itu tentu ada banyak pengalaman dan pembelajaran yang saya alami gitu kan. Ya contohnya dari IPO in company, ya dulu apa yang kita korbankan? Waktu. Karena kita harus it's a do or die situation. Kita harus make that IPO make happen within 6 months. Nah itu jadi atau nggak jadi, dan itu begadangnya banyak gitu kan. Nah, kalau di private equity kita harus make decision fast within the opportunity yang ada, ya kan, dengan limited fund yang ada, resource allocation. Nah, itu di situ. Kalau yang selanjutnya bantu company, ya dengan resources yang ada kita benahi, turn around. Nah, jadi makanya saya juga suka gitu company-company yang underdog,
kemudian bisa menjadi suatu winner gitu. Oke, pantas dari journey-nya ini yang pernah bantu IPO, terus handle dari turnaround company gitu ya, sampai menciptakan sampai hari ini ya strateginya gitu bro. Kalau mulai invest di pasar saham ini itu di tahun berapa? Mulai itu sebenarnya di tahun 2006. 2006. Jadi awal mula inspirasinya adalah waktu itu saya sekolah itu sebenarnya pengen jadi seorang programmer gitu. Programmer. Awalnya. Tapi kemudian saya ikut suatu kelas finance, terinspirasi ada satu orang. Ini orang di kelas kok bukannya dengerin profesor lecture, tapi dia invest saham, trading saham gitu. Terus, kenapa lu kok fokus begini? Iya, this is how I finance my sekolah gitu di university yang di luar yang cukup mahal gitu kan. Jadi dari situ saya terinspirasi, wah kalau dia bisa kenapa saya nggak bisa gitu. Tapi waktu itu kan masih pakai uang orang tua and stuff, jadi I try to limit myself. Yang penting ilmunya dulu, ya do virtual simulation dulu sampai yakin, baru pas lulus kuliah dapat uang dari hasil kerja baru kita mulai invest. Nah, jadi saya udah ngalamin satu krisis yang waktu itu Global Financial Crisis 2007. Nah, itu suatu pengalaman yang sangat berharga juga buat saya karena you have to know when you have to cut it to cash dulu gitu kan. Itu pembelajarannya unik lagi gitu. Itu gimana tuh bro dengan yang krisis 2008 itu pas bro Vincent invest itu boncos? Jadi gini, ada power namanya perseverance dan never give up ya. Nah jadi waktu itu 2007-2008 itu waktu crisis happen, you have to realize, maksudnya you have to realize bahwa ini memang suatu yang big dan ini. Jadi at that point bantuan keuangan dari Fed dan government seluruh dunia juga agak lamban gitu kan. Nah jadinya the window of opportunity jadi lama gitu. Nah at that point kayak conflicting, bertarung dalam batin. Apakah aku harus realize my losses dulu and wait until re-entry gitu. Nah, ya udah akhirnya at that point I think that's one of my big decision on that year dan ternyata terbukti benar. Jadi I cut it losses dulu. Jadi make it into cash dulu. Cukup besar, rugi 20-30%. Tapi begitu dia udah cukup jauh jatuhnya dan itunya bantuan keuangan sudah datang dari Fed dan ya Bear Stearns dan lain-lain, ya udah kita re-inject dan ya I win it back again gitu, all with the profitnya. Jadi istilahnya kayak kita pinjamkan lah, kita gadaikan dulu gitu. Pilihan sahamnya bisa sama bisa beda gitu, tapi istilahnya kalau ada suatu situasi ya kita harus being adaptable dengan situasi itu dan adjust gitu. Jadi jangan lupa gitu, makanya kita harus know what happened in the global market. Menarik nih, karena kadang orang kan ketika udah mulai, dia nggak mau adapt dengan situasinya, malah idealis gitu bro. Ya udah mungkin ya udah deh hold aja, justru itu malah boleh dibilang salah ya bro kalau waktu itu bro hold aja. Maksudnya kan bisa turun makin dalam kan. Oke, kalau aku hold, waktu itu mungkin minusku 70% dan I need to, kalau udah minus 70% berarti uang cash yang ada itu tinggal 30%. Nah, dari 30% untuk win it back itu I need saham yang bisa kali 3,5 ya kan? Dan modalnya mesti sama lagi. Kalau I cut it short 70% berarti 30% losses, I still have 70%. Kalau misalnya nanti masuknya udah turun lagi 50%, itu cukup naik 50% aja udah balik modal, ya tentu ada plus-plusnya. Jadi at that point that I think waktu itu ada satu orang namanya Jim Cramer, dia kolumnis di CNBC, Mad for Money. Ya acaranya lumayan atraktif, ada pencet buy, sell, kayak gampang banget make decision buy sell-nya. Tapi at that point aku dengerin kayaknya memang this is the time to sell dulu gitu. You have to ini dulu gitu. Out gitu ya. Jadi salah satu ukurannya adalah Fed, US Fed. Kalau misalnya ada suatu krisis, jadi what I believe in every situation there is always a bull market somewhere. Itu bull hunter gitu. Nah, jadi kalau misalnya Fed-nya lama ambil action-nya, Warren Buffett juga dulu take advantage of that gitu. Ya, jadi dia bisa dapat cuan berlebih ya karena Fed-nya take action lama, orang butuh liquidity, jadi dapat perusahaan with cheapest valuation. Nah, for me since I don't have a lot money like Warren Buffett, ya kita bisa mulai small, dan kita bisa cut it dulu and readjust our portfolio strategy supaya lebih maksimal lagi. Ya, setuju. Nah itu kan tadi ngomongin situasi yang dulu ya bro, mungkin krisis sebelumnya. Nah kita sekarang ngomongin yang sekarang nih bro, yang present nih sekarang ya. Karena kan Bro Vincent juga sering sharing di
Finvok Podcast ya, betul? Benar. Finvok Podcast. Buat teman-teman yang belum nonton atau belum pernah dengar, boleh coba nonton di Spotify, betul bro? Spotify ada, di Finvok Money, Instagram juga ada, dan YouTube juga ada. Nah itu teman-teman. Nah terus mungkin ada yang Bro Vincent belum pernah sharing nih di sana, boleh sharing di sini dong bro. Itu gimana sih Bro Vincent cara men-screening nih atau cara analisanya bisa menemukan sektor atau saham yang menarik buat diinvest tahun ini gitu, menyesuaikan kondisi sekarang. Itu cara analisanya dan target buy atau sell-nya kayak gimana bro? Mungkin dari awalnya dulu tuh caranya screeningnya bro. Iya. Before itu aku mau share juga, at some point gitu, portfolio itu kita nggak harus fully invested ya teman-teman. Jadi at some point kalau memang kita rasa situasi dan kondisinya tidak kondusif, you can get away with stay cash gitu ya. Nah, one of the very defensive strategy itu bukan beli defensive stock kalau di Indonesia. Karena kenapa? Kita bukan seperti company di luar yang di negara maju. Kita situasinya berbeda. Jadi one of the defensive strategy yang aku lakukan adalah stay cash. Gitu. Nah, jadi salah satu yang aku mau share dan memang belum pernah aku share adalah gini. Intinya kita kan setiap hari itu harus punya goal. It's a never ending improvement. Kita harus improve. Walaupun 1%, 2%, improve lah apapun itu, baik dari personal skill atau knowledge ataupun apa. Nah, jadi dalam hal strategi kita harus banyak baca buku supaya kita bisa dari investor yang udah hebat-hebat kayak Bill Ackman, Peter Lynch, Warren Buffett, Cathie Wood. Nah, semua strategi dia kan muncul di annual report. Nah, kita bisa baca kenapa, what is the reasoning, what is the logic. Nah, jadi long story short adalah cara pemilihan saham itu kalau aku sebenarnya ya nyontek ya. Nyontek tuh dalam arti kata gini, apa yang terjadi di negara maju biasanya akan terjadi di negara berkembang. Nah, karena kenapa? Negara berkembang seperti Indonesia itu ketinggalan berapa lama? 3-5 tahun. Contoh, waktu internet ada dan sudah mulai ada di US, nah di sini tuh belum gitu. Nah, kemudian begitu unicorn atau tech company mulai ini, kita baru muncul 5-8 tahun kemudian. Nah, jadi maturity of the market juga ya tergantung the development of beberapa itu. Nah, jadi kalau kita udah tahu ceritanya negara berkembang selalu ngejar yang developed country, nah jadi kita juga perlu update our knowledge dengan perkembangan. Jadi contohnya dulu one of the majalah yang aku sering baca adalah Bloomberg Business Week. Ya, aku langganan dan kalau sekarang Bloomberg.com itu juga artikel dan analisanya very in-depth gitu ya. Nah, terus The Economist juga boleh, tapi Economist kan semua negara. Kita hanya perlu negara-negara porosnya aja gitu. US, Eropa, China, kemudian kita summary-kan terus ya, lihat kira-kira kita mau ngikutin poros yang mana untuk negara kita. Nah, jadi kalau negara adidaya seperti US, China, Eropa itu melakukan suatu kebijakan action political atau monetary atau fiscal, nah kita bisa lihat impact-nya apa. Nah, salah satu contohnya tahun lalu ya. Tahun lalu itu kan pandemi ya kan. Siapa yang pernah ngalamin pandemi? Itu kejadian 100 tahun sekali ya kan. Tapi having said that, US Fed-nya kali ini acting-nya very fast. Very fast. Jadi aku ambil contoh dari ceritanya Warren Buffett ya. Jadi Warren Buffett itu sama Charlie Munger tahun lalu tuh sempat ada terima phone call beberapa, ya kan? Karena the phone call is the opportunity for making great return for them. Nah, waktu itu phone call sudah mulai berdering. Tapi kemudian 1,5 minggu kemudian, kan kalau phone call itu kan nego-nego kan, gue maunya begini, tapi gue mau jualnya begini gitu. Nanti nego dulu, kita main kayak catur, ya udah dimin dulu deh, jual mahal dulu atau ini atau ya kita kepepet ya butuh lah, ya udah. Nah, during that phone call, nah tiba-tiba 1,5 minggu, 2 minggu atau 2,5 minggu, tiba-tiba Fed mengeluarkan war chest-nya, yaitu stimulus yang sangat cepat. Phone call yang tadinya untuk Warren Buffett atau Charlie Munger itu langsung dries up. Jadi tadinya dia dapat suatu peluang, tapi peluang itu jadi hilang karena Fed itu action cepat gitu. Tapi bagus, maksudnya bukan bilang jelek. Tapi when I say opportunity adalah when the Fed acting secepat itu, berarti ada suatu likuiditas yang diberikan. Nah, likuiditas yang diberikan itu menyebabkan gold prices naiknya cepat banget gitu. Ya gitu. Jadi during crisis, goldnya biasanya naik. Tapi since situasinya berubah,
ada the new gold adalah cryptocurrency gitu. Nah, jadi kita harus timbang-timbang lagi the liquidity and stuff. Nah, jadi kayak tahun lalu ya contohnya kita langsung rubah aja strateginya. Oke, semua saham ke diskon, kita out dulu tuh bulan Maret, bulan Februari kita out. Kita stay idle dan sampai Maret 26 kita sempat kalau nggak salah mau riset bareng kan itu. Betul. Shorting 700 company ya kan, dan kita sempat ketemu 10 ya kan yang kita discuss, dan akhirnya itu semua 9 tuh beggar gitu kan. Satu ya karena dia nggak lapor keuangannya. Jadi tahun lalu kita pakai strategi value, terus ya tahun ini kita ganti strategi growth dan turnaround ya karena situasinya memang tepat aja gitu. Kalau ada diskon ya pakai aja value BBV 1 ya kita take out ya atau diskon value ya udah gitu. Gitu sih. Jadi for me you learn all the strategy when the situation fit, then it rings a bell gitu loh. Kayak dipanggil nih sama si value, oke, let's go. Dipanggil nih masih growth, let's go gitu. Menarik nih. Berarti dari kalau saya simpulkan tuh mungkin itu analisanya dari top kali ya, top down. Ya, jadi kita lihat makroekonominya dulu. Benar. Dari negara maju, baru kita simpulkan masuk ke sektoralnya kali ya. Benar. Sektornya apa? Sektornya gitu. apa yang lagi seksi, nah. Ya. Terus kalau kita ngomongin sektor nih bro, ini kan kebanyakan tahun ini nih yang bro invest itu kebanyakan sektor digital ya bro? Ya, ada digital, ada turnaround story. Digital atau turnaround story. Terus saya lihat saham-saham yang bro sebut kan itu naiknya kan beggar hampir beggar semua ya. Ya puji Tuhan lah, Nah, kebetulan tepat. Nah itu cara ciri-ciri untuk analisanya itu gimana bro? Mungkin misalnya bro ada melihat corporate action-nya atau melihat fundamentalnya bagaimana sih? Mungkin bro boleh kasih ciri-cirinya nggak bro? Misalnya apa yang harus dilihat untuk menilai perusahaan yang ini, wah kedepannya akan jadi emas gitu. Maksudnya atau ini bro, mungkin saya bilang ini finding the next Arto gitu. Finding the next Arto ya. Itu caranya gimana finding the next Arto? Karena bro kita ini kan saya lihat dan dengar invest Arto itu dari harga cukup murah. Ya. Betul ya bro ya? 6.000 7.000-an lah. 6.000 7.000-an ya? Which is sudah naik 300% bro. Ya. Nah itu gimana tuh bro? Bisa nggak kita finding the next Arto again? Bisa, asal teman-teman rajin baca, terus teman-teman ini ya kuncinya adalah berteman sebanyak-banyaknya gitu. Berteman dengan orang yang jago di market gitu. Karena kita nggak bisa jadi yang paling jago di market di every single sector. Dalam arti kata yang jago di telco ada sendiri, yang jago di banking ada sendiri, yang jago di hospital ada sendiri. Jadi bergaulah sama orang-orang yang jago itu, take their brain gitu. Ini sama kayak yang dulu, pick a phone call, ngobrol, tanya, cepet jadi knowledge-nya cepet dapat gitu, ya kan? Ini ya circle competence. Circle of competence. Nah, abis dari situ kan tuh banyak tuh research report, bacain semuanya gitu. Terutama yang broker asing, mereka bikin in-depth analisisnya sangat dalam gitu, sampai 68 halaman satu research report tentang misalnya digital banking atau telco. Tapi teman-teman mau nggak spend waktunya kan, masalahnya gitu kan. Kita aja nge-riset waktu itu 700 company itu mungkin udah sampai enak kali ngelihat laporan keuangan. Tapi apakah itu worth it? Menurut aku worth it, karena kita dapat extraordinary cuan kan. The alpha itu dapat gitu dari ngerjain hal-hal seremeh itu gitu. Karena uangnya ada di sana gitu ya. Harus kita kejar gitu. Berarti dari research itu kita pilih nih bro, kita lihat lagi, terus yang lulus screening itu gimana bro? Ada kriteria nggak? Nah, jadi misalnya makronya udah dapet nih, situasinya bakal begini. Contohnya ya. Boleh. Salah satu buku yang aku baca waktu itu Alibaba by Duncan Clark. Nah, kenapa waktu itu aku bilang itu penting? Karena waktu itu kita belum punya tech ekosistem dan gimana-gimana yang bagus. Tapi how Alibaba transform into menjadi suatu company yang hebat, itu dia punya namanya suatu iron triangle gitu lah. Iron triangle adalah dia bikin itu e-commerce, terus dia bikin lagi ekosistemnya butuh payment system, bikin lagi ekosistemnya ada logistik. Nah, dari triangle itu nanti bisa berkembang lagi menjadi suatu triangulation yang lebih besar. Nah, jadi dari teori itu aku juga pikir, oh ini dulu contohnya ya, what I get the inspiration waktu itu Alibaba mau IPO-in si Ant Financial yang akhirnya batal karena suatu political reason and stuff. Tapi having said that, ya memang Ant Financial tuh besar gitu. Nah, jadi dari situ the top down analysis bilang, oh kalau gitu di financial itu ada big money gitu. Why don't we learn about the transformation dan juga yang kayak gitu di Indonesia.
Ya contohnya kayak gitu. Tapi having said that juga kalau nanti bergaul-gaul, berteman, nanti baca research report ada apa nih. Nah, dari situ kita dengar ada yang menarik ya kita riset sendiri lagi supaya conviction-nya lebih yakin, hipotesisnya lebih ini gitu. Karena satu adalah kalau teman-teman terlalu banyak diversification, jadi efek return itu jadi kecil. Kurang maksimal. Nah, lebih baik gaya Warren Buffett concentration 5 to 10 langsung allocate quite concentrated amount gitu. Nah, itu bagus juga gitu. Menarik. Terus bro, ini kan misalnya kita udah baca research-nya, udah ketemu nih. Terus untuk tahu kayaknya ini cocok nih bro untuk masuk, apakah ada harus yang diperhatikan seperti ekosistemnya ke depan gitu kan? And financial kan udah ada ekosistem yang sangat memadai gitu kan. Nah kalau biasa bro Vincent untuk pick satu saham nih, study case-nya itu bisa sampai dapat untuk beli ini, ada nggak kisi-kisi sedikit? Iya, jadi contohnya adalah kalau misalnya kayak Arto gitu kan, ya dia kan memang kita lihat ya shareholder-nya siapa. Ya, siapa sih shareholder-nya? Oh ini dan ini. Oke, berarti dia punya apa ya? Oh dia punya Goto, dia punya ini juga lewat Northstar, berarti mungkin nggak digabung gitu kan. Selalu kita bikin suatu teori namanya mosaic teori. Mosaic teori itu adalah puzzle yang kita punyanya cuma sedikit information, kita coba lagi susun puzzle yang di sana, bisa nggak dia nyatu menjadi suatu kesatuan. Kalau jadi satu kesatuan dan kita bisa susun the big picture-nya, itu baru kita bisa dapat ininya, the big jackpot-nya gitu kan. Nah, tapi having said that ya, misalnya kita udah bener sektornya, tapi salah pilih sahamnya gitu, itu pun tetap dapat naik, cuman ya hati-hati aja likuiditasnya kan takutnya nggak ada kalau kita masuk besar. Kalau kita masuknya kecil-kecil, mungkin masih bisa keluar gitu. Nah jadi ekosistem penting karena kalau ekosistemnya tepat, dia butuh apa ya, contoh lah Arto, dia punya depositnya bagus, landingnya belum ada gitu. Jadi kalau pieces of the caturnya tuh apa gitu. Nah mungkin nggak yang si ekosistem Northstar punya dijadiin satu gitu. Kalau mungkin berarti kan ada yang mungkin butuh cost of fund yang rendah jadiin satu gitu. Ya multi finance lah mungkin kan, yang udah punya landingnya bagus, quality kok. Nanti itu dijadiin machine learning buat si Bang Jago ini supaya dia bisa makin luas gitu. Bener gitu. Nah itu satu tuh kalau turn around story ya company yang tadinya jelek ya turn around jadi bagus. Terus di-install manajemen yang bagus atau di-install dengan aset yang bagus ya tentu jadi bagus gitu. Jadi one big puzzle juga. Berarti selain ekosistem mungkin turn around-nya ya? Turn around-nya gitu. Turn around-nya itu misalnya berarti dari bisnisnya, model bisnisnya akan baru gitu atau cara bacanya itu sedikit gimana? jadi contoh ya. One contoh adalah turn around itu aku ambil contoh Indosat waktu itu kan bulan apa dia announce merger dengan Huts. Nah, Huts 3 bukan Huts Hutchison ya. Nah, dari situ kita lihat wah, ini merger nih. Kalau dia merger, dia jadi punya spektrum yang cukup besar. Berarti kalau misalnya dia merger, dan pemain yang kecil lainnya siapa gitu? Mungkin nggak dia merger untuk menggabungkan usaha? Mungkin juga gitu kalau cocok. Nah, kalau memang itu mungkin, ya kita tinggal susun puzzle-nya dan dia, let's say, punya suatu company gitu ya, Friend for example. Nah, itu kan awalnya company rugi, ya kan? Tapi kalau dia bisa turn around the company, terus jadi di-install aset-aset yang bagus dan ada potensi turnaround-nya, ya aku suka tuh. Jadi istilahnya the underdog story gitu. Kalau kita mau support tim sport juga aku sukanya yang underdog bukan yang superstar. Jadi kalau yang underdog menang tuh rasanya lebih memuaskan dibanding yang gitu, the surprise. Tapi this is the good surprise, not the bad surprise gitu. Jadi kalau kita bisa susun puzzle-nya again, terus memang baca, terus make sense nih, progresnya bagus begini begitu, ya kan? Ya udah, then susun puzzle-nya jadiin satu dan memang story-nya sesuai, ya udah. Pick that saham gitu as a winner. Tapi kalau nggak yakin ya jangan juga gitu. Contohnya yang aku miss ya Mari, Asa, yaitu aku miss karena memang kita nggak bisa fokus di semua portfolio kan. Saham di IHSG ada 700. Ya ada yang miss gitu ya nggak apa-apa lah. Tapi kalau ada ekstra cuan ya boleh juga gitu. Gitu. Yang penting kan tujuan kita kan beat the market ya bro.
Ya, yang penting bagi aku teman-teman tentukan portfolio goal growth-nya itu berapa. Terus gitu evaluate every now and then, 3 months, 6 months gitu. Dan fokus aja kalau memang fokusnya misalnya growth atau stable ya ituin gitu. Kalau teman-teman mau growth-nya kencang, ya teman-teman juga harus tanya, siap nggak dengan misalnya mau cuan 30%, siap nggak dengan penurunan 30% misalnya, atau 10%, 20%, siap nggak? Kalau nggak siap ya berarti mungkin teman-teman hanya deserve yang lebih kecil. Nah, tapi yang paling penting adalah supaya kita meminimalisir resiko dan risk reward yang lebih tinggi, ya memang harus banyak baca apa yang terjadi di luar, mungkin nggak terjadi di sini gitu. Terus ya kayak gitu-gitu sih. Itu terus kalau satu lagi nih bro, misalnya kita udah sampai pilih sahamnya nih, biasa kalau untuk bro tentukan buy harga buy-nya atau buy exit atau exit-nya itu ditentukan secara gimana ya bro? Nah, jadi beda-beda tuh, setiap sektor beda-beda. Metriknya itu setiap sektor beda-beda. Kalau bank digital ukurannya adalah growth-nya seberapa cepat gitu, ROA-nya, NPL-nya gimana. Nah, kalau misalnya kayak tower menarik juga kan. Tower itu menarik karena ada potensial consolidation. Nah, aku baca dari suatu beberapa artikel sih di Bloomberg gitu. Nah, jadi aku baca past history transaction itu tower dibeli sama company asing tuh berapa EV to EBITDA. Nah, itu average-nya naik terus dari 10, 15, 20, 25. Nah, kalau itu naik terus jadi suatu tren, mungkin nggak kalau dia beli ke Indonesia harganya minimal itu atau mungkin lebih mahal? Ya mungkin kan gitu. Jadi we use semua artikel yang kita baca, knowledge itu put it in place to the big picture. Ya contohnya kayak gitu, kayak jadi tiap industri beda-beda key metricnya. Jadi nggak bisa disamaratakan pakai cuman price earning ratio. Ada yang kayak company rugi kayak Bukalapak ya contohnya, itu harus pakai price to sales atau TPV. Nah jadi kita nggak bisa samaratakan sih metrik yang dibutuhkan untuk setiap industri beda-beda. Jadi carilah metrik yang tepat yang sesuai dengan industri masing-masing gitu. Setuju. Dan kalau kita kan tadi ngomongin funding the next Harton nih bro, nggak mungkin juga ya bro Vincent kan invest yang misalnya nih yang nggak ada ekosistemnya, yang mungkin manajemennya kurang baik atau sahamnya yang terkesan gorengan, bisa bro Vincent nggak nyentuh kan? Atau ada untuk dana yang spekulasi seperti itu? Jujur ada sedikit gitu. Tapi ini aku pakai ilmu yang berbeda gitu. Berbedanya dalam arti kata money flow gitu. Jadi ketika aku melihat ada big purchase gitu ya, dan ya kita akan follow gitu. Tapi kadang-kadang ada suatu story, siapa harus exit by tanggal berapa. Nah berarti ya tentu kalau dia exit ya harus buang barang kan. Nah barangnya banyak ya, berarti kita walaupun itu buangan, tapi kalau memang ada suatu story yang tepat ya kan, ya nggak apa-apa juga. Nah ya contohnya kayak apa ya, kemarin kita sempat main BBB ya kan, cepet banget gitu kayak dapetnya. Tapi ada kalanya kita harus ukur likuiditas juga. Penting. Karena kalau kita masuk saham-saham yang misalnya terlalu likuiditasnya terlalu kecil, ya nanti kita bisa masuk nggak bisa keluar gitu. Tapi tergantung sih, dana teman-teman kalau misalnya nggak terlalu besar, ya pasti bisa masuk, bisa keluar gitu. Tapi kalau bagi saya yang paling penting, kita bisa masuk, kita harus juga bisa keluar. Makanya paling penting adalah siapa sih shareholder utama di balik pemilik perusahaan itu. Karena kalau shareholdernya tidak memberikan likuiditas kepada kita untuk in and out, berarti dia akan men-trap dana kita dan membutuhkan dana itu gitu. Jadi ya lihat juga sih background itunya. Terus aku selalu lihat market cap-nya sudah berapa T gitu. Karena kriterianya bro? Kalau bisa di atas 5T. 5T? Iya. Oke. Itu supaya volume transaksinya juga cukup. Volume transaksi dan likuiditasnya terjaga lah. Jaga gitu. Ya? After that, lihat lagi frekuensi transaksi hariannya berapa banyak gitu. Jadi kita ukur masuknya sesuaiin aja sama volume likuiditas yang diberikan oleh market. Istilahnya ya market maker lah, setiap company pasti ada ininya yang memberikan likuiditasnya lah. Cuman market maker kayak kesannya bandar sih aja itu kan. Ya pasti ada liquidity providernya. That's what I call it. Oke, setuju. Oke, mungkin ini last kali bro. Biasa banyak yang nanya nih bro. Ya. Ada nggak sektor atau saham yang lagi diincar? Sektor atau saham yang lagi diincar ya? Iya. Dan why? Mungkin ada sedikit alasannya kali ya. Oke. Atau kisi-kisi aja bro, nggak usah sampai sebutin tikan mungkin. Iya. Aku
masih bullish on digital banking. Wow, oke. Oke, kemudian aku masih bullish di telco. Telco ya? Ha. Telco ini berarti provider or menara telekomunikasinya ya, Bro? Iya. Gitu ya? Kemudian aku suka juga CPO on watchlist ya, CPO on watchlist. On watchlist. Ya, kenapa on watchlist? Karena bisa jadi ada commodity boom, super cycle, ya? tapi bisa jadi tahun ini, bisa tahun depan. Belum tahu ya. Kemudian mining juga oke, tapi spesifik ya, mining yang ada ESG-nya gitu. Gitu. Ya, contohnya copper atau nickel play gitu. Jadi mungkin lebih ke situ. Hospital, aku juga suka. Hospital and conglomerates yang main di tech gitu, sama tech IPO-nya gitu. Oke, conglomerate yang main di tech IPO. Atau belum IPO tapi ada potensial line up yang dia invest tuh banyak yang bisa di IPO-able tapi tech gitu. Oke, ganti kalau kemarin yang contohnya misalnya DCI itu. DCI dia main data center, it will be a big thing juga, tapi mungkin 2-3 tahun gitu. 2-3 tahun ya. From now. Soalnya itu, ya, makanya teman-teman boleh tuh baca buku Alibaba dan Clark itu. Nah, dari situ tuh bisa ada evolutionnya. Apa yang mereka lakukan? Jadi ini kisi-kisi ya. Jadi pertama kan tadi udah bilang e-commerce, kedua finance, ketiga logistik. Nah, kalau itu diekstrapolate lagi, bisa jadi dibutuhkan data center, pergudangan, dan lain-lain, dan macam-macam gitu. Jadi ya kayak gitu sih. Tapi health tadi aku sebut nggak ya? Health juga menarik, tapi yang pakai tech kalau bisa. Health pakai tech ya? Iya. Berarti yang udah canggih gitu ya? Iya, iya. Oke, last ini Bro. Dari semua yang Bro Vincent sebutkan tadi, sektornya, sahamnya gitu, itu analisanya tetap berdasarkan fundamental perusahaan yang boleh dibilang gitu ya Bro? Iya, iya. Jadi semua itu pasti ada fundamentalnya. Ya, tapi kita coba susun puzzle-nya sebelum news-nya keluar gitu. Nah, kalau memang puzzle-nya benar, dapatlah jackpot. Tapi kalau misalnya salah, ya udah paling ya rugi waktu, rugi opportunity cost kan. Berarti yang lain yang lebih gerakan. Jadi untuk menentukan suatu investment ya kita coba bikin hipotesis lah. Hipotesisnya apa sih untuk this year, untuk this half. Nah, kemudian dari itu udah tahu topnya, kita coba sorting ke level depth-nya tuh siapa aja yang bisa bermain. Tapi aku nggak bilang data center nggak menarik ya. Aku bilang data center sangat menarik, tapi mungkin bukan yang DCI karena udah terlalu jack up gitu. Mungkin yang lain gitu. Ya, teman-teman coba riset deh, apa yang lain yang menarik itu. Siap. Mungkin videonya sampai di sini aja Bro. Boleh. Cukup lama tadi. Dan insight-nya mungkin teman-teman pas yang lagi nonton nih, sangat penuh kayaknya nih. Iya. Karena at the end teman-teman yang udah nonton, saya pastikan teman-teman kerjain PR-nya mungkin. Benar. Yang Bro Vincent sebutkan tadi, yang misalnya tadi kan kalau saya simpulkan ada top-down analysis. Nah, dari top-down analysis itu harus research lagi di negara maju apa sih yang lagi hype gitu, yang bisa jadi the next di Indonesia gitu ya Mas. Ya. Ada satu lagi nih, tadi kelupaan, di negara maju dan cukup penting adalah US Fed. Jadi kebijakan US Fed setiap bulan itu penting banget, dan kalau teman-teman dengar kata tapering, pelajarin tahun 2012-2013, itu kapan dia potensi tapering, apakah akan terjadi soon atau enggak. Kalau itu terjadi, siap-siap being defensive again. Stay on cash. Itu teman-teman, US Fed itu tentang Fed gimana cara kendaliin suku bunganya Bro ya? Aliran uang. Jadi pas pandemi dia disperse uang sebanyak-banyaknya. Ketika ekonomi sudah mulai stabil, dia akan tarik kembali uangnya, masukin ke ininya lagi. Nah, teman-teman juga bisa research itu pada saat IHSG tahun 2015 akhir, itu US menarik uangnya dari pasar saham. Salah satunya di Indonesia. Jadi itu IHSG turun cukup signifikan. Ada di itu turun dari 5 ribuan jadi 4 ribuan. Jadi turun sekitar 20%. Nah, bayangin tuh kalau turun lagi, misalnya amit-amit ya, berarti sama kan terdiskon lagi gitu teman-teman. So teman-teman, thank you juga Bro, Bro Vincent ya. Mungkin next kita boleh lagi ya. Siap. Thank you buat waktunya. Buat teman-teman ya, itu cara analisa saham by Bro Vincent yang sudah terbukti cuan sampai 100% di year to date tahun ini. Enggak, itu nggak oke. Kenapa nggak oke? Karena insight-nya tadi udah luar biasa teman-teman. So buat teman-teman yang bingung mungkin boleh juga chat ke Bro Vincent ya di Instagramnya yang Vincentius Prasetyo, benar Bro? Iya. Nanti saya tampilin juga di bawah. Thank you buat yang sudah nonton, semoga bermanfaat. Saya ucapkan salam tambah sehat, tambah kaya. Ya.